Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan sehingga kami bisa ada di tempat ini bersama-sama menaikkan syukur kami, menaikkan sembah kami kepadamu Tuhan. Bapa, kiranya apa yang kami naikkan ini Tuhan menjadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap kami, mari Engkau pakai setiap kami, lawat hati kami, lawat pikiran kami Tuhan. Sehingga benar-benar kami benar-benar siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran juga Tuhan memberkati, Tuhan pakai sebagai alat-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Roh Kudus, kami berikan kesempatan bagi Engkau untuk bekerja seluas-luasnya untuk melawat kami, menjamah kami, mengubahkan kami melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah. Kita sudah masuk ke bulan yang baru gitu ya. Dan tentunya kita akan masuk dalam tema yang baru. Nah, tema tahun ini adalah Kristus sebagai center hidup kita gitu ya, sebagai pusat hidup kita. Kemarin kita belajar banyak terkait hal tersebut gitu ya, bagaimana kita menjadikan Yesus sebagai pusat dalam hidup kita, bagaimana kita berfokus untuk mencari kerajaan Allah, terus bagaimana kita menyadari bahwa kita sudah mengenal Tuhan dengan benar gitu ya. Kemudian yang terakhir minggu kemarin kita bahas untuk fokus terhadap kekekalan. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan dengan melanjutkan tema lanjutan ya, dan bulan ini kita akan masuk pada tema karakter Kristus. Nah, kalau kita bicara terkait dengan berpusat kepada Kristus, tentu hal tersebut akan menjadi sebuah catatan penting bagi kita. Kenapa? Karena setiap kita yang terhisap berpusat kepada Kristus itu tidak bersifat mengalir satu arah gitu ya. Tetapi itu adalah mengalir dua arah. Jadi ketika kita diselamatkan oleh Kristus dalam kehidupan kita, kita percaya pada penebusannya, kita diperdamaikan dengan Allah, itu kan satu arah ketika Tuhan datang menyambut kita gitu ya. Tapi hal tersebut bisa terjadi atau tergenapi ketika kita punya iman, artinya timbal balik. Kita meyakini apa yang telah Kristus lakukan dalam hidup kita, tapi tidak berhenti saja sampai di situ. Nah, keselamatan yang sudah kita terima itu menjadi bagian di mana Roh Kudus bekerja tinggal dalam hidup kita untuk mengubah, memperbaharui hidup kita. Tapi tidak juga hanya sampai di situ saja. Perubahan yang kita alami dalam kehidupan kita itu akan menjadi firman yang terbuka bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sehingga mereka bisa melihat bagaimana Kristus itu hidup di dalam diri kita. Jadi kalau kita berkata kita berfokus kepada Kristus, maka harus dapat terlihat pada setiap tingkah laku dan perbuatan mereka. Artinya ini bukan bicara tentang fashion gitu ya, tentang penampilan, bukan. Tetapi tentang nilai yang terkandung dalam hidup kita sehingga kita menampilkan sesuatu. Gitu ya, banyak orang yang tampilan luarnya itu baik gitu ya, bagus, sopan gitu ya. Tetapi nilai di dalamnya tidak mencerminkan tingkah lakunya gitu ya. Bajunya dia itu, penampilan dia itu tidak mencerminkan akhlaknya atau pikirannya gitu ya, sehingga kita menemukan banyak yang masih melakukan hal-hal yang berkaitan dengan dosa dan seterusnya. Nah, yang menarik adalah ketika kita berkata bahwa kita berpusat kepada Kristus, pusat pada Kristus itu akan mengubah hidup kita sampai akhirnya kita menjadi orang-orang yang memiliki nilai yang sama seperti Kristus. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam tema terkait dengan mengampuni. Nah, ini persoalan nih, mengampuni nih, persoalan. Kenapa persoalan? Kenapa? Karena sebagai manusia kita diberikan keistimewaan, yaitu punya perasaan itu ya. Nah, perasaan ini kan sering sekali menjadi hal yang pemicu terkait dengan putusnya relasi gitu ya, atau hancurnya relasi gitu ya. Kenapa? Karena perasaannya itu terluka atau perasaannya itu tidak mendapatkan porsi yang tepat oleh lawannya atau rekan relasinya. Sehingga ketika perasaannya itu tidak dihargai atau perasaannya itu dilukai, maka akan menimbulkan kebencian. Betul ya? Maka akan menimbulkan pertikaian, maka akan menimbulkan perselisihan di dalam hubungan tersebut.
Sampai pada ujungnya ketika yang sudah menikah, akhirnya sampai bisa parahnya itu bisa sampai bercerai seperti itu ya yang terjadi. Tapi bagaimana dengan orang percaya? Nah kita punya diskusi lebih lanjut tuh. Kalau seandainya kita berkata bahwa kita orang percaya, kemudian apa kita boleh bercerai gitu kan? Nah tapi ketika kita belajar terkait dengan pengampunan, terkait dengan mengampuni, apa tuh yang dimaksudkan itu di dalam kehidupan orang percaya ketika kita hidup sebagai orang percaya, berjumpa dengan Tuhan dan memusatkan hidup kita kepada Tuhan dalam hidup kita, apakah kemudian hidup kita tidak mengalami perubahan atau kita mengalami perubahan? Nah, hal yang paling sederhana yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah terkait dengan lukanya hati, gitu loh. Lukanya hati. Kenapa? Karena tadi perasaan tadi yang sensitif terkait dengan orang sekeliling. Terus bagaimana orang Kristen bisa memiliki hati yang mau mengampuni? Nah itu pertanyaan bagi kita semua. Nah saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita dan kita akan baca dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia melalui mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu dan katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani kamu? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ayat pokoknya ayat 21 dan ayat 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah ini sungguh sebuah ironi ya. Kenapa? Karena ketika seseorang terluka, apa yang harus dia lakukan di dalam iman orang percaya? Yaitu harus mengampuni. Nah berapa kali harus kita memberikan ampun? 1 kali? 2 kali? 3 kali? 4 kali? Bahkan Petrus berkata, apakah sampai 7 kali? Tapi Tuhan Yesus menjawab, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali gitu ya. Nah nanti kita akan bahas apa maksudnya dari 70 kali 7 kali. Nah ini menarik, ketika Petrus bertanya gitu kan Tuhan jawab seperti itu. Setelah itu Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Ketika raja sementara membuat sebuah perhitungan untuk rakyatnya, ketemulah ada seseorang yang berhutang kepada raja sebanyak berapa? 10.000 talenta ya. Dia karena nggak sanggup untuk membayar, dia bersujud kepada raja. Raja, maafkan saya. Nanti saya akan
akan berusaha untuk melunaskan hutangnya. Kenapa? Karena ancamannya kalau dia tidak bisa melunaskan hutang itu, raja akan menjual dia dan istri dan anak-anaknya. Artinya jadikan apa? Jadi budak gitu ya. Jadi mereka ini akan dijadikan budak. Nah, dia nggak mau mendapatkan hukuman itu, dia meminta kepada raja supaya raja memberikan pengampunan. Alkitab mencatat raja tergerak hatinya untuk memberikan pengampunan kepada hambanya ini. Tapi setelah dia mendapatkan anugerah pengampunan itu dari raja, dia keluar, dia ketemu kawannya, begitu kan. Kemudian dia panggil kawannya, ternyata kawannya ini berhutang sebanyak 100 dinar kepada dia. Karena dia punya hutang terhadap, temannya itu punya hutang terhadap dia mau menagih hutang itu. Tapi temannya yang mempunyai utang 100 dinar ini juga memohon pengampunan terhadap hamba yang tadi diampuni tadi. Supaya dia dilepaskan. Tapi ternyata hamba itu tidak mau memberikan pengampunan. Mendengarkan hal itu, teman-temannya yang lain tahu bahwa dia mendapatkan anugerah pengampunan dari raja, tapi dia melakukan hal tersebut kepada temannya yang lain, maka dia dilaporkan kembali kepada raja. Nah, apa yang terjadi? Dia dipanggil dan dia ditangkap dan dia diserahkan kepada algojo gitu ya. Dan Yesus menutup dengan berkata bahwa maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, perhatikan baik-baik. Bukan hanya sekadar mengampuni saja gitu ya, tetapi ada kondisi di belakangnya itu, yaitu dengan segenap hatimu gitu ya. Begitu. Jadi mengampuni dengan segenap hatimu. Nah, terus bagaimana kita? Setelah kita mendengarkan hal itu, pertanyaan timbul bagi kita. Mengapa kita harus memiliki kerelaan untuk mengampuni? Karena tadi syarat yang Tuhan Yesus berikan itu bukan hanya sekedar pengampunan, tapi harus disertai dengan segenap hatimu. Artinya kita memberikan pengampunan dengan segenap hati. Jadi kita nggak ingat-ingat lagi kesalahannya dia, kita benar-benar dengan segenap hati melepaskan pengampunannya. Mau disakiti seperti apapun, mau dihianati seperti apapun, maka kita memberikan pengampunan dengan segenap hati. Ya gitu. Kenapa demikian? Jawabannya adalah ini. Yang pertama, kita harus tahu di dalam Alkitab tadi kita baca bahwa Yesus secara implisit mengatakan bahwa kita ini semua orang adalah orang yang berdosa. Tidak ada orang yang benar di hadapan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-21, tadi Petrus berkata kepada Tuhan Yesus bertanya, Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Jadi ketika Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus tentang berapa kali ia harus mengampuni saudaranya yang berbuat salah, sebenarnya hal itu berlaku juga untuk kesalahan yang pasti pernah dan akan dilakukannya juga. Begitu. Mengapa begitu? Nah, kita harus paham betul bahwa di dalam tradisi Yahudi ada syarat dan kondisi ketika seseorang terluka, apa yang harus dia lakukan. Sampai berapa kali dia harus mengampuni. Nah, menurut beberapa ahli mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu punya standar, kalau dia mengampuni itu batas cuma sampai 3 kali. Nah, ketika Petrus bertanya 7 kali, dia sementara membuat term yang lebih besar, yaitu standarnya dinaikkan 2 kali lipat, dari 3 kali menjadi 7 kali. Tapi Yesus bilang tidak cukup hanya sampai di situ, tapi 70 kali 7 kali dalam kondisi itu. Nah, kenapa begitu? Karena kita harus paham secara utuh, secara menyeluruh bahwa setiap kita punya kesalahan yang sama. Ketika Yesus memberikan perumpamaan terkait dengan seorang hamba yang berhutang kepada raja yang sangat besar itu, menyatakan bahwa ketika ada orang lain yang datang lagi kepada dia dan meminta mohon ampun, walaupun kesalahannya cuma sedikit, tetapi ketika dia tidak mau memberikan pengampunan, maka dia akan mendapatkan kembali ganjarannya, akan dia terima. Oleh karena itu, maka kita harus memahami bahwa status kita di dalam dunia ini adalah status orang yang berdosa. Sama. Kita masih ingat terkait dengan peristiwa ketika seorang perempuan yang kedapatan berzina dan kemudian berkumpullah orang-orang Yahudi pada saat itu hendak melempar batu kepadanya untuk menghukum mati perempuan tersebut. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Yesus berkata kepada mereka, kalau seandainya ada di antara kalian yang tidak pernah melakukan dosa, silakan duluan untuk melemparnya.
Tapi apa yang terjadi? Setelah Yesus mengatakan hal tersebut, mereka bubar. Kenapa? Karena mereka sendiri menyadari bahwa setiap mereka punya kesalahan. Setiap mereka punya dosa atau kesalahan yang mereka punya dalam kehidupan mereka. Nah, dalam status yang demikian, maka tidak ada hal atau tidak ada pembenaran terhadap penghakiman yang diberikan oleh mereka kepada perempuan yang kedapatan berzina itu. Tetapi menarik, bukan hanya cuma di situ. Yesus kan akhirnya menyampaikan kepada perempuan yang berzina itu kan, setelah itu pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, bagi kita apa yang kita harus pahami? Siapa di antara kita yang dalam kondisi hidup kita adalah seorang yang penuh dengan kebaikan, tanpa ada cacat, tanpa ada kesalahan? Siapa yang di antara kita hidup tanpa melukai orang lain? Siapa yang di antara kita hidup ini yang suci, yang benar, yang tidak memiliki dosa sama sekali dalam hidup mereka? Tidak ada. Alkitab mencatat di dalam Roma pasal 3 ayat 23 berkata begini, bahwa semua orang telah berdosa dan semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, dengan demikian apa? Bahwa status kita di hadapan Tuhan itu sama. Nah, menariknya adalah yang bertanya kepada Tuhan Yesus ini adalah siapa? Petrus. Nah, Petrus ini siapa? Petrus ini adalah muridnya Tuhan Yesus. Seorang Yahudi yang telah meninggalkan kehidupan dia yang lama dan mau menerima sesuatu yang baru melalui rabi yang dia ikuti pada saat itu, yaitu Yesus. Nah, dengan demikian apa? Tuhan Yesus ingin menyampaikan, mengajarkan kepada Petrus terkait dengan hal tersebut. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berdosa di hadapan Allah. Semua orang adalah orang yang berdosa. Nah, pengampunan, mengampuni adalah bagian di mana karakter Kristus yang dimiliki untuk menebus orang-orang percaya. Nah, ketika Petrus masuk di dalam ruang lingkup sebagai murid Kristus itu, maka Petrus hidup di dalam nilai yang baru, yaitu menjadi seorang yang penuh dengan pengampunan, gitu loh. Tetapi dengan latar belakangnya yang dia tahu bahwa standar untuk mengampuni itu cuma sampai 3 kali saja, begitu ya. Ketika Yesus datang dan dia bertanya kepada Tuhan Yesus memberikan standarnya itu jauh melebihi daripada apa yang dipikirkan oleh manusia. Kenapa demikian? Karena adalah kasih Allah itu yang begitu luar biasa di dalam kasih karunia yang telah kita terima. Maka kasih itu akan memperbaharui hidup kita untuk juga melepaskan pengampunan demi pengampunan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi, karena kenyataan ini maka kita didorong untuk memahami dan kemudian mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Mari kita pahami ini, bahwa dengan mengampuni itu akan menjadi obat bagi luka batin. Saudara bayangkan berapa banyak orang yang karena kepahitan kemudian akhirnya menjadi depresi. Karena orang yang hatinya dilukai memiliki dendam. Dan akhirnya pembalasan dendamnya itu mengambil sebuah tindakan yang di luar dari akal sehat. Sebagai orang percaya ketika kita menyadari status kita di hadapan Tuhan, maka kita harus menyadari bahwa kita adalah sama-sama orang yang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia. Oleh karena itu, ketika terjadi clash, terjadi pertikaian, ada sesuatu yang gak enakan, istilahnya tuh ya, senggolan gitu ya, bersenggolan gitu ya antara kita dengan sesama kita, rekan pelayanan atau orang yang tidak kenal atau mungkin pasangan kita atau mungkin dengan orang tua, maka apa yang dapat kita lakukan adalah melepaskan pengampunan. Kenapa? Karena kita telah menerima pengampunan dari Allah. Dan pengampunan dari Allah itu memampukan kita untuk mengampuni orang-orang yang ada di sekeliling kita juga. Nah, yang kedua adalah pengampunan itu menjadi salah satu ciri hidup dari murid Kristus. Yesus menjawab Petrus di ayat 22. Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan 7 kali 70 kali. Ini apa? Ini yang harus kita pahami. Kenapa mengampuni itu tanda bahwa itu adalah murid Kristus. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35 Alkitab berkata begini.
Aku memberikan perintah baru. Jadi Yesus bicara kepada murid-muridnya ya. Yesus memberikan perintah baru kepada mereka. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, standar daripada saling mengasihi ini adalah adanya pelepasan pengampunan di dalamnya. Mengapa demikian? Karena kasih itu tidak mengingat kesalahan orang lain. Jadi kalau seandainya kita berkata bahwa kita adalah orang percaya, tapi kalau kita tidak mau mengampuni, maka kita sementara tidak mencerminkan kasih itu, di mana Yesus memberikan perintah yang baru. Kalau seandainya kamu adalah muridku, maka kamu harus hidup saling mengasihi. Dengan demikian, sebagai orang percaya yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kasih. Nah, hidup di dalam kasih artinya kita hidup di dalam melepaskan pengampunan kepada orang-orang di sekeliling kita. Mari kita pahami mengenai hal ini. Ketika Yesus menjawab kepada Petrus dan dia menutup jawabannya itu di dalam ayat yang ke-35. Yesus berkata begini, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Perhatikan baik-baik ini. Kata mengampuni yang Yesus sampaikan kepada Petrus itu, di dalam bahasa aslinya itu, apimemi. Dalam bentuk aktif indikatif, artinya sesuatu yang dilakukan terus-menerus. Sesuatu yang dilakukan terus-menerus tanpa berhenti. Dan itu aktif. Bentuk kata mengampuni itu. Artinya Yesus sementara mengajarkan kepada kita dalam hal mengampuni itu tidak ada batasnya. Terus menerus kita lakukan pengampunan itu. Seperti apa yang tadi saya katakan, di dalam tradisi Yahudi mereka hanya mengerti bahwa batasan untuk memberikan pengampunan itu cuma 3 kali. Selepas dari itu maka kita boleh saja untuk menghakiminya. Tapi Yesus bilang tidak begitu. Yesus menggunakan kata yang bersifat aktif terus menerus kita lakukan dalam kehidupan kita selama kita berada dalam dunia ini sebagai orang percaya. Nah, bentuk kasih itu untuk mengampuni akan melahirkan kehidupan kita untuk aktif untuk melakukan, melepaskan pengampunan terhadap orang yang sering melukai kita. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi ini menarik ya kalau teman-teman melihat latar belakang pemikiran Petrus dan apa yang Yesus sampaikan ini, maka kita akan menemukan. Petrus kan mencoba untuk bertanya terkait dengan sesuatu yang ada dalam latar belakang Yahudi, begitu ya. Berapa kali kita harus mengampuni? Kalau menurut tradisi 3 kali, tapi Petrus naikkan standarnya jadi 7 kali, gitu kan? Dan Yesus menjawab 7 kali 70 kali 7. Nah, dari mana kata 70 kali 7 kali ini? Itu lahir dari apa yang ada dalam kitab Taurat. Di dalam Kejadian terkait dengan Lamek gitu ya. Ketika Lamek dengan istrinya, Lamek punya 2 istri kan. Dan dia menyampaikan kepada istri-istrinya itu bahwa dia telah membunuh orang. Oleh karena itu, Kain dihukum 7 kali. Nah, dia melebihi itu. 70 kali. Seperti itu. Nah, terkait dengan hukuman yang dia terima, Yesus sementara membalikan itu kepada Petrus sebagai orang yang sudah percaya dan kamu adalah muridku gitu ya. Dengan kata lain, karena statusnya itu adalah Petrus sebagai murid Yesus pada saat itu. Maka bagaimana cara kamu mengampuni? Sama seperti Allah mengampuni Lamek, Allah mengampuni Kain. Dengan demikian pula kita juga mengampuni 7 kali 70 kali 7 kali dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi bukan bicara tentang angka, tapi tentang sebuah pengampunan yang tanpa batas. Kenapa? Karena kata apiyemi tadi itu berbentuk aktif indikatif yang terus menerus dilakukan dalam kehidupan kita. Selama kita hidup sebagai orang percaya yang kita lakukan. Dan kita tahu kan sebuah contoh teladan agung yang disampaikan oleh Yesus kepada kita. Ketika Yesus berada di atas kayu salib,
di masa-masa terakhir dia sebagai manusia harus mati di atas kayu salib, dia berkata begini, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, ketika Yesus berkata mereka itu, apakah ada pengecualian di situ? Enggak. Jadi ketika Yesus disalibkan, ampunilah mereka kecuali Barabas yang ditukarkan dengan dia pada saat itu, gitu ya. Ampunilah mereka kecuali imam besar itu yang menangkap gitu ya. Kecuali ini, kecuali itu. Enggak. Yesus berkata, ampuni mereka dalam kategori semua yang melakukan hal tersebut ketika dia ditangkap, dia disalibkan, dia disiksa, bahkan akhirnya dia harus mati di atas kayu salib untuk menebus umat manusia. Ini menarik untuk kita pahami. Sebagai orang percaya yang berpusat kepada Kristus, apakah kita memiliki hati yang demikian atau tidak? Karena apa? Pengampunan, mengampuni itu adalah ciri dari murid Kristus. Jadi kalau kita berkata kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, tapi kita nggak mau mengampuni, jangan-jangan Kristus yang lain yang kita percaya. Jangan-jangan Tuhan yang lain yang sementara kita ikuti. Sebab sebagai murid Kristus, kita hidup di dalam kasih Allah yang mendorong kita untuk dapat mengampuni terus menerus dalam kehidupan kita. Jadi, seorang yang hidupnya berfokus kepada Kristus tentu akan menghidupi prinsip dan yang diajarkan dan yang dipraktekkan oleh Yesus agar diteladani oleh semua orang percaya. Nah, yang ketiga, tadi yang pertama, status kita semua sama sebagai orang berdosa ya. Yang kedua, mengampuni itu adalah ciri dari murid Kristus. Yang ketiga adalah kita itu sudah mendapatkan pengampunan terlebih dahulu. Masih ingat ya perumpamaan tadi ya, hamba yang memiliki hutang kepada raja tadi itu ya. Yang mendapatkan pengampunan terlebih dahulu siapa? Dia atau hamba yang kedua yang berhutang kepada dia sebanyak 100 dinar itu? Siapa yang mendapatkan pengampunan terlebih dahulu? Hamba yang mana? Yang 10.000 talenta itu ya. Nah, Yesus memberikan sebuah perumpamaan terhadap kita begini. Bahwa kita itu sudah mendapatkan pengampunan terlebih dahulu. Di dalam ayat 27, Yesus berkata, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Seperti itu. Kita masih ingat dan sering kita lakukan di dalam doa Bapa Kami. Ketika kita habis ibadah kita selalu berdoa itu ya. Apa yang kita doakan? Bapa ampunilah kami akan kesalahan kami seperti juga kami mengampuni kesalahan orang lain yang bersalah kepada kami. Nah, perhatikan baik-baik. Dalam hal kita berdoa kepada Allah itu bukan dalam kondisi bahwa Tuhan ampunilah kami supaya kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Enggak, bukan supaya yang dipakai. Tapi seperti begitu. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan pengampunan itu dan kita meneladani pengampunan itu dalam melepaskan pengampunan itu kepada orang lain. Dan ketika kita menghidupi kehidupan kita sebagai orang percaya yang melepaskan pengampunan itu kepada orang lain, membuktikan bahwa kita adalah hidup di dalam kasih karunia Allah itu sendiri. Oleh karena itu sebagai orang percaya kita harus memahami bahwa status kita ini kita sudah dapat duluan anugerah itu. Jadi anugerah yang sudah kita dapat ini bukan hanya untuk kita pegang sendiri. Tadi saya sudah katakan ya. Ini bukan berjalan cuma satu arah gitu ya. Tapi ini memiliki sebuah alur cerita yang cukup besar. Yang kalau kita mau buat grafiknya atau kita mau buat petanya adalah kita ini sebagai perpanjangan tangannya Allah. Setiap kita, tidak ada setiap kita yang benar-benar murni langsung mendapatkan anugerah sama seperti Paulus ketika Tuhan menampakkan dirinya kepada dia langsung dan memanggil dia. Setiap kita cenderung kita menemukan Kristus entah mulai dari keluarga kita, betul ya? Kita terlahir dari keluarga Kristen, diajarkan tentang firman Tuhan, kita belajar di sekolah minggu, kita belajar di dalam PA, kita belajar dalam komunitas gereja, akhirnya kita menemukan Kristus di situ. Ada juga kasus istri saya misalkan seperti itu. Papanya ketemu sama temannya ajak persekutuan, papanya bertobat berjumpa dengan Kristus. Akhirnya karena Bu Nana lihat papanya ngajak dia untuk bertemu, gabung dalam persekutuan tersebut, dia pun juga bertobat berjumpa dengan Kristus.
Artinya apa? Setiap kita yang berjumpa dengan Kristus akan mencerminkan kembali Kristus kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Oleh karena itu, maka kita harus pahami, anugerah yang telah kita terima itu tidak kita pegang sendiri. Tapi anugerah itu harus terpancar dalam kehidupan kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Mari coba kita sedikit jelimet gitu ya. Hitung. Berapa besar sih dosa si hamba yang memiliki utang 10.000 talenta itu kepada raja? Mari kita coba lihat ya. 10.000 talenta itu berapa dinar sih? Dalam hitungan pada zaman itu. Kalau mau dihitung-hitung seperti ini. 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Nah, hamba yang kedua tadi berhutang kepada dia berapa dinar? 100 dinar. Artinya enggak sampai 1 talenta juga. Dia berhutang kepada raja berapa talenta? 10.000 talenta. Artinya berapa kali lipat dia hutangnya lebih besar kepada raja dibanding temannya yang cuma 100 dinar saja kepada dia. Ayo kita hitung. Kita anggap saja, kalau dia berhutang 10.000 talenta, artinya berhutang 60 juta dinar ya. 60 juta dinar. Nah, kita anggap saja di dalam perumpamaan yang lain, Yesus berkata bahwa ketika seorang tuan mau mencari hamba untuk bekerja di ladangnya, upah seharinya itu dikatakan dalam Matius pasal 20 ayat 2 itu 1 dinar untuk 1 hari. Artinya temannya itu yang berhutang 100 dinar kepada dia, itu berhutang 100 hari UMR kerja. Gitu ya. Nah dia, berapa hutangnya dia? Ini berhutang bekerja selama 60 juta hari atau kurang lebih 164 tahun hari kerja kepada raja. 164 tahun dia harus bekerja untuk menutupi hutangnya, yaitu 10.000 talenta itu kepada raja. Kenapa? Karena 1 talenta itu 6.000 dinar. Dan 1 hari kerja itu 1 dinar upahnya, UMR-nya pada saat itu. Jadi dengan kata lain, dia tidak sanggup untuk bayar hutangnya. Tapi karena raja tergerak oleh belas kasihan melihat dia memohon seperti itu, raja memberikan pengampunan. Tetapi dia yang memiliki hutang yang dipihutangnya oleh temannya yang sebesar 100 dinar itu, ketika temannya memohon untuk pengampunan, dia lupa diri bahwa dia sudah mendapatkan anugerah keselamatan itu, anugerah pembebasan hutang itu dari raja. Oleh karena itu ketika dia tidak mengampuni temannya itu, dia kembali dilaporkan kepada raja dan diserahkan kepada algojo. Nah, kita harus paham ini. Kenapa kita harus mengampuni selain kita adalah murid Kristus? Karena kita sudah terlebih dahulu mendapatkan pengampunan itu dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya itu menjadi dasar atau kekuatan kita untuk juga mau mengampuni orang lain. Nah, mari kita pahami ini secara baik gitu ya. Artinya ketika kita bersalah dan memohon ampun kepada Tuhan, dengan terbuka Tuhan rela mengampuni kita. Hal ini hendaknya menyadarkan kita juga sebagai orang yang percaya gitu ya. Belum tentu kesalahan kita itu lebih besar daripada orang yang seharusnya kita ampuni. Bisa saja kesalahan kita lebih besar. Jadi ketika kita mengingat bahwa kita sudah terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan, seharusnya kita juga menjadi orang-orang yang mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita juga. Kenapa? Karena sumber pengampunan itu bukan dari kita. Tapi sumber pengampunannya itu adalah dari anugerah yang kita terima dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita mau mengampuni. Masalah pengampunan itu adalah masalah keputusan. Mau enggak kita mengampuni? Kalau kita mau, maka Tuhan akan bekerja berikan kekuatan kepada kita untuk kita dapat melapuskan pengampunan. Tapi kalau kita berkata kita tidak mau, kita sudah menutup hati kita, maka akan stop dan terjadi hal demikian. Artinya kita tuh sudah diberikan kunci dalam tangan kita terkait dengan pengampunan, yaitu apa? Anugerah Tuhan yang telah kita terima dalam kehidupan kita. Jadi ketika ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang mengkhianati kita, ada orang yang melukai kita, dengan dasar anugerah yang kita terima dari Tuhan itu, maka kita dapat mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita juga. Dan yang keempat, yang terakhir, kita tidak mau hidup dalam hukuman. Betul? Ada yang di sini yang mau hidup di dalam hukuman yang kekal? Gitu? Ada? Tentu tidak ya.
Itu merupakan ciri manusia yang naluri, yang alamiah gitu ya. Orang-orang mau beragama supaya apa? Supaya masuk surga kan, nggak mau dihakimi kan. Orang-orang mau sukses membuat memberikan seserahan atau memberikan sesajen gitu ya. Supaya apa? Supaya mendapatkan berkah gitu ya, bukan mendapatkan hukuman ya, dalam tanda seperti alam tidak berpihak kepada kita sehingga hasil panennya menjadi hancur. Enggak ada ya. Itu naluri manusia. Setiap kita tidak mau hidup di dalam penghukuman atau dalam penghakiman. Setiap kita mau hidup di dalam anugerah, berkah yang harus kita terima. Nah, menariknya adalah orang yang tidak hidup dalam pengampunan, maka dia tidak akan mendapatkan pengampunan. Itu yang Yesus katakan. Di dalam ayat yang ke 34-35 itu ya, Yesus berkata begini. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi kalau seandainya kita benar-benar mau hidup di dalam anugerah dalam kehidupan kita, menikmati berkah Tuhan, menikmati kerajaan Allah. Dan perhatikan baik-baik ya, kita tidak berbicara terkait sesuatu yang jauh di sana, tapi kita berbicara pada saat ini. Kenapa? Dalam Roma 14 ayat 17 Paulus berkata, Alkitab berkata bahwa kerajaan surga itu bukan tentang makanan, minuman gitu ya, tapi tentang apa? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, jadi kalau kita mau menikmati surga yang demikian di dalam dunia ini, yaitu kebenaran, yaitu damai sejahtera, yaitu sukacita di dalam dunia ini, kita menikmati itu dalam kehidupan kita, maka salah satunya itu kita harus hidup di dalam pengampunan ini. Kenapa? Kita sama-sama kita belajar. Mereka yang tidak mau mengampuni digambarkan seperti algojo yang diserahkan, seperti seorang yang diserahkan kepada algojo-algojo. Orang yang menyimpan dendam dan enggan mengampuni berada di bawah sebuah penghukuman. Perhatikan baik-baik. Berapa banyak kita yang terintimidasi secara psikologi ketika kita dilukai? Banyak. Panas hati. Nah, orang yang mulai panas hati itu apa yang terjadi? Mulai tensinya tinggi itu. Gitu ya. Tensinya mulai tinggi. Kolesterolnya mulai naik. Hipertensi. Lewat batas kena stroke gitu ya. Karena apa? Karena itu dia tidak mau melepaskan pengampunan. Dia pegang terus luka yang dia terima. Dia pegang terus sakit yang dia terima. Dia pegang terus pengkhianatan yang dia terima itu. Dampaknya apa? Dia tidak bisa menikmati hidupnya. Nah, begitu juga dengan orang-orang Kristen dalam pelayanan berantem gitu ya sama tim rekan pelayanan gitu ya, mengkhianati kita gitu. Mengkhianati tim pelayanan itu gimana ceritanya? Gitu ya. Dalam pelayanan seperti itu gitu ya, gontok-gontokan ditegur, pakai kayak gini, enggak harus kayak gini, musik itu gini, begini. Sama-sama enggak mau ngalah. Wah, dia merendahkan saya, ini pikir saya enggak bisa main musik ya. Selera musik saya memangnya rendah. Akhirnya apa yang terjadi? Sudah, saya enggak mau pelayanan lagi gitu ya. Pulang ke rumah buka hati terhadap intimidasi iblis gitu ya, karena dia hatinya sementara panas. Dampaknya apa? Sudah, enggak usah pelayanan lagi. Kamu tuh bisa main musik begitu, kamu main di kafe, kamu dapat berapa? Kamu dikasih duit berapa bayaran kalau main di kafe? Di gereja tuh kamu enggak dihargai tuh. Apa yang terjadi? Dia mulai berpikir, oh iya ya, benar ya. Dampaknya apa? Akhirnya meninggalkan pelayanan. Dan dampaknya apa? Sementara hidup di dalam dunia, menikmati dunia, mulai terikat dengan obat-obatan, mulai terikat dengan narkotika, mulai terikat dengan kemabukan, mulai terikat dengan pesta pora. Dan apa yang terjadi? Sakau dan akhirnya OD gitu. Kenapa? Karena tidak mau melepaskan pengampunan. Coba lihat di titik awal tadi ketika terjadi perselisihan antara tim pelayanan itu. Oh iya, mungkin karena otoritas gitu ya. Tuhan pakai gembala angkat koordinator tim pujian mengangkat ketua tim yang melayani pada saat itu. Dan dalam pelayanan ketua tim itu mengerti bagaimana suasana dalam pelayanan. Saya yang bergabung di situ, saya harus tunduk terhadap ketua tim yang diangkat oleh gereja pada saat itu. Ketika ditegur pada saat itu, akhirnya saya mencoba untuk iya,
saya tahu saya punya skill seperti ini, tapi kan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan mau saya melayani dengan kerendahan hati. Saya menerima itu dan saya mengampuni dan akhirnya saya mau mengikuti proses yang ada dalam gereja. Apa yang terjadi? Dia akan menikmati kedamaian dalam pelayanan gitu ya, enggak marah-marah. Kak Gesang tuh. Kak Oni itu ya gitu ya. Misael itu ya. Ini apa namanya Stefano begitu ya. Enggak begitu, tapi dengan damai dia bisa menikmati. Artinya supaya kita bisa menikmati damai sejahtera, menikmati kasih karunia Tuhan, sukacita oleh Roh Kudus, kebenaran dalam hidup kita adalah hidup dalam pengampunan. Istri saya suka ngomong kepada saya seperti ini. Kamu tuh orang sakit tapi nggak kelihatan kayak orang sakit gitu ya. Jarang sekali lihat kamu tuh ngeluh dengan sakitmu. Lalu saya mau bagaimana? Saya menerima keadaan ini dengan keadaan yang Tuhan izinkan untuk saya lewati. Saya menerima keadaan itu dan saya mau menghidupi sebagai orang percaya yang hidup di dalam Tuhan. Ketika kami berada dalam situasi yang sulit, Papa kok bisa lewati yang kayak begini dan kayak seolah-olah nggak ada apa-apa toh? Jawaban saya cuma simpel begitu. Saya punya iman. Sesuatu yang sangat sederhana, tetapi ketika kita menghidupinya, maka kita bisa melewati semuanya itu dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan kebenaran dalam kehidupan kita. Jadi jangan jauh-jauh kita berpikir nanti kita akan dapat surga ketika kita mati. Nanti enggak, saat ini, saat sekarang pun kita bisa menikmati itu. Hidup dengan tenang, betul kan? Surga itu kan digambarkan dengan kehidupan yang tenang. Gak ada masalah, gak ada persoalan. Semuanya hidup dengan damai, dengan tenang. Saat ini kita bisa menghidupi itu. Karena itu janji firman Tuhan. Kerajaan surga itu bukan tentang makan minum. Bukan tentang darah daging ini. Tapi tentang kebenaran, tentang damai sejahtera, tentang sukacita oleh Roh Kudus. Oleh karena itu salah satu cara supaya kita bisa menikmati itu adalah melepaskan pengampunan. Orang-orang yang melukai kami banyak. Orang-orang yang menyakiti kami banyak. Orang-orang yang suka bicara kami di belakang itu banyak. Tetapi saya selalu melepaskan pengampunan. Begitu. Kenapa? Saya nggak mau dipakai iblis untuk diintimidasi dengan hal-hal yang demikian. Saya sudah mengampuni. Sebelum dia minta maaf, saya sudah mengampuni. Saya selalu ngomong begitu sama istri saya. Sebelum dia minta maaf, saya sudah mengampuni. Kalau ketemu, ya saya akan say hello, saya akan peluk. Kalau memang harus dipeluk seperti itu. Tanpa ada boundary, tanpa ada batasan untuk menghakimi. Dia sudah ngomong saya di belakang gitu ya. Dia sudah mengkhianati saya. Dia sudah tipu-tipu saya gitu. Enggak begitu. Tapi saya melepaskan pengampunan. Kenapa? Karena itu yang diajarkan. Kalau saya mau mendapatkan pengampunan dari Tuhan, maka saya harus melepaskan pengampunan kepada orang lain. Perhatikan ini, Bapak Ibu, saudara yang kekasih ya. Ia kehilangan damai sejahtera, berpotensi merugikan diri sendiri dengan penyakit mental, fisik, kehilangan banyak hal berharga dalam kehidupan yang dijalaninya. Itu tadi ya. Nah, Tuhan Yesus tidak meminta supaya kita mengampuni 490 kali. Nah 490 kali ini adalah 70 kali 7 kali. Sama dengan 490 ya. Tuhan tidak minta itu. Tetapi Tuhan menegaskan bahwa pengampunan tidak memandang batas. Karena kata apiemi tadi adalah kata yang bersifat aktif indikatif yang dilakukan terus menerus dalam kehidupan kita. Jadi dia meminta kita untuk melakukannya karena dia sudah lebih dahulu melakukannya atas kita. Nah perhatikan baik-baik ini saudaraku yang kekasih. Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi adalah untuk membentuk kita dari dalam menjadi semakin sempurna dalam Kristus. Pernah menemukan kita dalam sebuah persoalan, kita berdoa kepada Tuhan seperti apa? Misalkan, ada contoh kasus, orang yang dilukai dan sering diintimidasi atau sering dibuli. Kita selalu berdoa supaya orang yang membuli kita itu berhenti untuk membuli ya. Betul ya? Orang yang melukai kita, kita berdoa Tuhan, sudah Tuhan, gak kuat Tuhan, biarkan sudah, lewatkanlah ini daripadaku Tuhan, biar sudah selesai ini. Betul ya? Kita selalu berdoa begitu ya. Nah hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar bahwa rubah doa kita. Jangan berdoa supaya badai itu berlalu. Tapi berdoa supaya kita bisa melewati badai itu. Kenapa? Karena ketika Tuhan mengizinkan masalah dalam kehidupan kita,
itu untuk memurnikan kita. Contoh, dalam hal pengampunan. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang mau mengampuni kalau kita tidak pernah dilukai? Maka Tuhan izinkan harus ada orang yang melukai kita terus menerus. Sampai akhirnya kita menjadi orang yang terus mengampuni. Sampai akhirnya kita menjadi emas yang berkualitas itu. Harus dibakar terus menerus. Sampai akhirnya menghasilkan kemurnian di dalamnya. Jadi kalau kita sementara menghadapi masalah, jangan berdoa untuk masalah itu segera lalu. Tapi berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, sehingga akhirnya kita mengerti bahwa apa yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Dengan kata lain begini, kita jangan berdoa untuk Tuhan merubah yang di luar itu. Tapi kita berdoa supaya Tuhan merubah hati kita, merubah pola pikir kita dalam hal kita melihat apa yang ada di luar itu. Kenapa? Seperti saya katakan tadi, dalam hal pengampunan. Pengampunan itu adalah keputusan. Yang dimana ketika kita sampai pada titik kedewasaan rohani, kita mampu untuk melepaskan itu. Dimanapun, kapanpun, kepada siapapun. Dan berapa kali pun di dalam kehidupan kita. Tapi kan untuk sampai proses itu kan sulit. Kita harus mengalami yang namanya dilukai terus menerus. Tapi kalau kita sampai pada titik yang demikian, maka kita bisa menikmati kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa dalam hidup kita. Oleh karena itu ketika kita menghadapi persoalan, kita harus pahami Tuhan sementara pakai itu untuk membentuk kita jadi lebih baik. Jadi jangan suruh berdoa Tuhan bereskan masalah itu, jangan. Tapi suruh Tuhan berdoa untuk minta Tuhan untuk berikan kekuatan kepada kita supaya kita bisa melewati itu. Atau berikan hikmat kepada kita supaya kita tahu maksud Tuhan daripada hal itu terjadi. Oleh karena itu mari saudaraku yang kekasih, kita belajar dengan baik gitu ya. Bahwa dengan saling mengampuni, orang percaya akan memelihara kesatuan di dalam tubuh Kristus dan merupakan kesaksian yang sangat mengesankan bagi Kristus itu sendiri. Kita akan memancarkan itu kepada orang lain dalam kehidupan kita. Itulah yang membedakan kita adalah orang-orang percaya yang menjadi murid Kristus dibanding dengan orang-orang yang lain yang tidak mengenal Kristus. Nah mari kita belajar. Sebagai orang-orang percaya, kita harus memiliki kerelaan mengampuni. Kenapa? Karena yang pertama, status kita itu semua sama. Kita adalah orang yang bersalah. Yang kedua, mengampuni itu menjadi salah satu ciri hidup dari murid Kristus. Dan yang ketiga, kita sudah terlebih dahulu mendapatkan pengampunan itu. Dan yang keempat, kita tidak mau hidup di dalam hukuman. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setiamu, untuk firman Tuhan pada hari ini. Tuhan telah memimpin kami untuk kami belajar terkait dengan pengampunan. Oleh karena itu mari Tuhan pimpin setiap kami untuk kami benar-benar hidup sebagai murid Kristus dengan menyadari bahwa kami terlebih dahulu telah mendapatkan pengampunan Tuhan. Dan oleh karena itu kami hidup di dalam kasih yang menggerakkan kami untuk mengampuni orang-orang di sekeliling kami. Mungkin banyak sekali peristiwa yang harus kami lewati, tapi kami tahu bahwa anugerah Tuhan melimpah atas kami dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Mari pimpin kami, mari tuntun kami hidup sebagai orang-orang yang berkemenangan di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak terjebak di dalam kepahitan, terjebak di dalam kebencian, terjebak di dalam hal-hal yang berkaitan dengan dosa Tuhan dalam hal pengampunan ini. Hari ini kami tahu, dengan anugerah Tuhan, kami mampu untuk mengampuni, terus mengampuni orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus.